Pemirsa, seorang petugas KPPS Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten meninggal dunia usai perhitungan surat suara. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, seorang petugas KPPS meninggal dunia usai mengalami kejang dan pingsan saat perhitungan surat suara. Suasana duka menyelimuti kediaman Satriawan, warga Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas KPPS berusia 44 tahun ini meninggal dunia usai melakukan penghitungan suara sesi pertama di TPS 86 Perum Taman Nuri. Pria dengan dua anak tersebut tiba-tiba tidak sadarkan diri saat sedang beristirahat. Korban sempat dilarikan ke klinik yang jaraknya 1 km dari TPS. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Diduga korban kelelahan setelah 2 hari mempersiapkan tempat pemungutan suara. Dia kayak muntah, kayak mau muntah, tapi dia nggak keluar makanan apa gitu. Soalnya kebetulan dia belum makan, cuman habis itu minta teh panas, hangat gitu. Pak, dugaannya korban meninggal karena apa sih itu, Pak? Mungkin kalau perkiraan saya itu dia kayak masuk angin ya, Pak. Kalau kayak angin duduk apa gimana nggak tahu juga ya, soalnya kita sebagai teman kayaknya riwayatannya dia juga sehat-sehat aja. Jenazah korban rencananya akan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Pasar Kemis setelah keluarganya dari Bekasi datang ke rumah duka. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah meninggal usai bertugas 20 jam lebih di tempat pemungutan suara atau TPS. Para petugas KPPS kelelahan usai melakukan perhitungan suara hingga dini hari. Suasana duka menyelimuti kediaman Teguh Joko Pratikno, petugas KPPS TPS 011 Desa Curug Sewu, Patean Kendal yang meninggal Rabu malam. Diduga kelelahan, Teguh sempat kejang dan pingsan usai melakukan penghitungan suara di TPS. Sempat dilarikan ke puskesmas, namun meninggal 20 menit kemudian. Dari pagi itu dia ceria kok, saya pas monitoring di sini kan maghrib itu masih biasa aja, masih sehat ya, masih sehat. Dan pas pada saat wawancara KPPS dia juga, saya tanya ada punya komorbid tidak, dia jawab juga tidak. Akibat kelelahan, seorang saksi dari partai meninggal saat bertugas di salah satu TPS di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Korban sempat pulang ke rumah pada Rabu petang, namun ambruk saat dalam perjalanan ke TPS untuk lanjut menyaksikan penghitungan suara. Korban dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perhitungan cepat atau quick count menempatkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu tahun 2024. Namun quick count bukan hasil perhitungan resmi, KPU masih melakukan perhitungan secara manual. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat atau quick count yang dirilis sejumlah lembaga survei. Pasangan Prabowo Gibran bersama pendukungnya memantau bersama hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta. Menghormati hasil hitung cepat, pasangan Prabowo Gibran masih menunggu hasil perhitungan manual oleh KPU. Menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati,
kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sempat memantau hasil quick count di posko pemenangan Tengku Umar, Jakarta. Ganjar meminta semua pihak untuk menunggu sampai hasil akhir perhitungan resmi yang ditetapkan oleh KPU. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Cocok. Ya. Oh iya. Iya, kita punya jaringan nggak ya? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga sempat memantau hasil hitung cepat di rumah kemenangan di Ponorogo, Jakarta. Anies meminta untuk jangan terlalu cepat menyimpulkan hasil hitung cepat dan tetap menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, 02 dengan yang lain begitu Bapak, berarti bagaimana Pak? Apakah bisa membalap? Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang, kita tunggu sampai KPU tuntas. Tadi Pak Ari bilang tadi ada potensi-potensi kecurangan, Pak. Ini juga akan dideteksi oleh tim Kesamin, Pak? Ya, biar nanti tim hukum aja. Kalau ditemukan, apakah akan melakukan proses hukum, Pak? Nanti kita lihat. Hasil perhitungan cepat quick count tidak mencakup seluruh TPS yang ada di Indonesia, hanya TPS-TPS yang disurvei hingga tidak mencerminkan hasil perhitungan dari suara resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warganet mempertanyakan keamanan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU yang kerap mengalami gangguan. Warganet meragukan transparansi dan keakuratan Sirekap dibandingkan sistem informasi perhitungan suara yang digunakan pada pemilu 2019 lalu. Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum menjadi perbincangan di media sosial platform X pada akhir pekan lalu. Beberapa warganet mengaku belum bisa mengakses Sirekap karena tidak bisa masuk. Warganet menduga aplikasi Sirekap rawan terjadi kecurangan. Selain itu, aplikasi Sirekap juga memiliki bug atau istilah untuk menggambarkan kecacatan di program komputer. Keandalan dan keamanan sistem KPU pun dipertanyakan. Warganet memberikan 78% respon negatif dan 22% sentimen positif terhadap sistem rekapitulasi milik KPU ini. Hal itu diungkap analis media sosial Drone Emprit dari 3.105 percakapan publik di media sosial X pada 9 Februari 2024. Sejumlah cuitan menunjukkan kekhawatiran terkait transparansi dan keakuratan Sirekap dibanding situng. Diketahui, Sirekap merupakan sistem perhitungan baru yang digunakan KPU. Sistem ini menggantikan sistem informasi penghitungan suara atau situng yang digunakan pada 2019 lalu.